Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni dengan NIM 231614201168 dengan prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 rangkuman singkat dari organisasi PKN, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan PKN. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan PKN penting karena mengajarkan nilai kewarganegaraan, demokrasi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Secara historis, PKN muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan warga negara yang terdidik secara politik. Lanjut, secara sosial, PKN membantu membangun kesadaran sosial dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Secara yuridis, PKN membantu mengembangkan hak-hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka hukum. Dinamika dan tantangan PKN termasuk perubahan dalam sistem politik, globalisasi dan teknologi informasi, serta tantangan dalam membangun inklusi dan mengatasi polarisasi sosial. Selanjutnya, konsep identitas internasional adalah berkaitan dengan cara negara atau kelompok mengidentifikasikan diri mereka dalam hubungan internasional. Organisasinya terletak pada memahami dinamika politik, budaya, dan ekonomi global. Baik, selanjutnya identitas internasional mempengaruhi interaksi antar negara, diplomasi, dan persepsi global terhadap suatu identitas. Dengan pemahaman yang baik tentang identitas internasional, negara kelompok dapat memperkuat hubungan mereka di tingkat internasional dan memfasilitasi kerjasama yang berkelanjutan. Selanjutnya, unsur-unsur dinamika identitas nasional meliputi budaya, sejarah, agama, bahasa, dan simbol-simbol nasional. Tantangan meliputi globalisasi yang mempengaruhi identitas lokal, migrasi yang membawa variasi budaya, serta ketegangan antara identitas nasional dan identitas subnasional atau transnasional. Lanjut, perubahan teknologi dan media sosial juga dapat mempengaruhi cara identitas nasional dibentuk dan dipertahankan. Memahami dinamika dan tantangan ini penting untuk memelihara kesatuan dan stabilitas dalam suatu negara. Baik, selanjutnya integrasi nasional adalah proses mempersatukan beragam kelompok dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang kokoh secara politik, sosial, dan budaya. Organisasinya terletak pada membangun stabilitas, keharmonisan, dan identitas bersama dalam masyarakat yang beragam. Lanjut, integrasi nasional memungkinkan negara untuk mencapai tujuan bersama seperti pembangunan ekonomi dan keamanan nasional, serta memperkuat kedudukan mereka dalam hubungan internasional. Landasan dinamika integrasi. Landasan dinamika integrasi nasional meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, pengakuan hak-hak minoritas, pendidikan yang merangsang persatuan, serta kebijakan yang mempromosikan integrasi sosial. Lanjut, tantangan meliputi ketegangan antar etnis, agama, dan budaya, politik, identitas yang memecah belah, serta ketimpangan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas sosial. Memahami dinamika tantangan ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam memperkuat integrasi nasional. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi untuk penerima
penerimaan mahasiswa baru Sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.